Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 di pertemuan kali ini akan mempresentasikan mengenai pengorganisasian dan kegiatan pelatihan. Kelompok kami beranggotakan 8 orang. Yang pertama ada Rakesya Dikna, kedua ada Trisepti Dian, ketiga ada Esa Rizky, keempat ada Rana Indah, kelima ada Muhammad Irfan, keenam ada Alfianisa Fitri, ketujuh ada Riko Saitapi, dan kedelapan ada Adelia Prasanti. Selanjutnya materi pertama akan disampaikan oleh Trisepti mengenai pengertian perorganisasian. Kepada Trisepti, waktunya dipersilakan. Terima kasih. Saya akan menjelaskan tentang pengertian pengorganisasian. Pengorganisasian adalah langkah menuju mengidentifikasi, mengklasifikasi, dan mengatur berbagai kegiatan yang dilihat. Apalagi jika dikaitkan dengan sebuah pelatihan, tentunya harus ada integritas di setiap komponennya. Sebuah pengorganisasian, masing-masing komponen pelatihan sangat dituntut agar tercapai tujuan diselenggarakannya pelatihan. Dan jika salah satu komponen tidak terpenuhi, maka akan terjadi kegagalan. Dan dalam pengorganisasian ini juga perlu adanya pemahaman terlebih dahulu terhadap gaya belajar dari masing-masing peserta didik. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Trisepti. Selanjutnya, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Rana Indah mengenai komponen pelatihan. Kepada Rana, dipersilakan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang komponen pelatihan, di mana untuk definisi sendiri, komponen pelatihan adalah faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kualitas dan mutu suatu pelatihan, serta merupakan kunci utama dalam sebuah penyusunan program pelatihan. Nah, kemudian ada 7 komponen menurut Sujana pada 1996. Di situ yang pertama adalah instrumen input atau masukan sarana. Di situ meliputi sumber dan fasilitas yang menunjang kegiatan belajar dalam pelatihan. Nah, di sini termasuk kurikulum, tujuan pelatihan, sumber belajar, fasilitas belajar, biaya yang dibutuhkan, dan pengelolaan pelatihan. Kemudian yang kedua ada raw input atau masukan mentah, yaitu peserta pelatihan dengan berbagai karakteristiknya seperti pengetahuan, keterampilan, dan keahlian, jenis kelamin, pendidikan, kebutuhan belajar, latar belakang sosial budaya, latar belakang ekonomi, dan kebiasaan belajarnya. Nah, kemudian yang ketiga adalah masukan lingkungan atau environment input, yaitu meliputi faktor lingkungan yang menunjang pelaksanaan kegiatan pelatihan seperti lokasi pelatihan. Nah, kemudian yang keempat dan seterusnya akan diteruskan teman saya. Terima kasih kepada Rana. Selanjutnya, komponen yang keempat sampai ketujuh akan disampaikan oleh Keisha. Kepadanya dipersilahkan. Terima kasih, Esa. Saya akan menjelaskan tentang komponen-komponen pelatihan. Nomor 4 adalah proses, yaitu kegiatan interaksi edukatif yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan pelatihan antara sumber belajar dengan warga belajar peserta pelatihan. Yang kelima adalah keluaran atau output, yaitu lulusan yang telah mengalami proses pembelajaran pelatihan. Yang keenam adalah masukan lain atau other input, yaitu daya dukung pelaksanaan pelatihan seperti pemasaran, lapangan kerja, informasi, dan situasi sosial budaya yang berkembang. 7. Pengaruh atau impact, yaitu yang berhubungan dengan hasil belajar yang dicapai oleh peserta pelatihan yang meliputi peningkatan taraf hidup, kegiatan membelajarkan orang lain lebih lanjut, dan peningkatan partisipasi dalam kegiatan sosial dan pembangunan masyarakat. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih, Keisha. Baik, materi selanjutnya adalah tahapan pengorganisasian yang akan disampaikan oleh Saudara Udin. Padanya dipersilakan.
pada moderator. Selanjutnya yaitu tahapan pengorganisasian. Yang pertama, tahap kreativitas. Orientasi menuju keterampilan operasional dan kewirausahaan. Selanjutnya, organisasi ini berfokus pada produksi dan pemasaran. Jenis komunikasi nonformal, jam kerja yang relatif panjang dengan bonus yang lebih banyak, kegiatan organisasi dikelola berdasarkan umpan balik pada kondisi pasar atau reaksi konsumen. Yang kedua, tahap pengarahan. Organisasi fungsional memisahkan produksi dan pemasaran, penentuan karyawan didasarkan pada spesialisasi, pengiriman produksi dan pembelian dikendalikan oleh sistem akuntansi yang baik. Standar beban kerja, sistem insentif, dan persiapan anggaran telah diadopsi. Komunikasi menjadi semakin formal sesuai dengan hierarki posisi. Fungsi kepemimpinan mulai memainkan peran pada tahap ini. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Saudara Salahuddin. Yang selanjutnya yang melanjutkan materi ini selanjutnya dipaparkan oleh Saudara Pina. Kepadanya dipersilakan. Terima kasih kepada Esa. Sebelumnya mohon maaf karena saya off cam. Di sini sinyal sedang buruk. Yang ketiga yaitu tahap pendelegasian. Tanggung jawab karyawan meningkat, pusat laba dan bonus sebagai sarana meningkatkan motivasi karyawan, komunikasi antar atasan dan bawahan semakin langka melalui media surat, surat edaran, buletin, atau bentuk komunikasi tertulis yang semakin banyak digunakan. Moral karyawan meningkat dengan delegasi promosikan perluasan pasar sehingga karyawan dapat menilai kebutuhan pelanggan dengan lebih baik. Yang keempat yaitu tahap koordinasi. Fungsi perencanaan digunakan secara formal dan selalu direvisi. Kegiatan organisasi produktif, staf penelitian dan dikerjakan untuk memperkuat kantor pusat. Biaya dihutang dengan cermat. Unit operasional akan menjadi pusat pendapatan secara ekonomi. Pemrosesan data biasanya terpusat untuk membuat proses pengambilan keputusan lebih mudah dan lebih cepat. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Saudara Pina. Baik, selanjutnya adalah materi mengenai tujuan pengorganisasian yang akan disampaikan oleh Saudara Riko Saitapi. Kepadanya dipersilakan. Di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan pengorganisasian program pelatihan. Di sini ada 5, saya akan menjelaskan poin 1 dan poin 2. Yang pertama, membantu koordinasi, yaitu memberi tugas pekerjaan kepada unit kerja secara koordinatif agar tujuan organisasi dapat melaksanakan dengan mudah dan efektif. Yang kedua, memperlancar pengawasan. Memperlancar pengawasan yaitu membantu pengawasan dengan menetapkan seorang anggota manajer yang berkompeten dalam setiap unit organisasi. Yang ketiga, maksimilasi manfaat spesialisasi, yaitu dengan konsentrasi kegiatan, maka dapat membantu seseorang menjadi lebih ahli dalam pekerjaan-pekerjaan tertentu. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan memaparkan materi tujuan nomor 4 dan nomor 5. Nomor 4, penghematan biaya. Artinya di pengorganisasian maka timbul pertimbangan yang berkaitan dengan efisiensi. Dengan demikian, pelaku organisasi akan selalu berhati-hati dalam setiap menambah unit kerja baru yang notabene menyangkut penambahan tenaga kerja yang relatif banyak, membutuhkan biaya tambahan berupa gaji atau upah. Yang kelima, meningkatkan kerukunan hubungan antar manusia. Dengan pengorganisasian, maka masing-masing pekerja antar unit kerja dapat bekerja saling melengkapi, mengurangi kejenuhan, menumbuhkan rasa saling membutuhkan, mengurangi pendekatan materialistis. Hasil akhir dari kegiatan pelatihan adalah tercapai atau tidaknya tujuan dari diselenggarakannya kegiatan pelatihan. Pengorganisasian bukan dalam kegiatan yang cukup pelatihan. Oke, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Saudara Adelia. Baik,
Pengorganisasian merupakan langkah menuju identifikasi, mengklasifikasi, dan mengatur berbagai kegiatan yang terlihat. Pengorganisasian memiliki unsur yang penting maupun komponen-komponen. Pengorganisasian sendiri memiliki tujuan sebagai untuk menciptakan iklim atau suasana yang kondusif pada kegiatan pelatihan. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon maaf. Selanjutnya, sesi diskusi akan dilanjutkan di LM. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.